Pernahkah sahabat membayangkan wajah indah baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum manis menatap kita karena bangga dengan amalan yang kita lakukan? Bayangkan, di tengah dahaga puasa, beliau menanti kita dengan senyuman itu, sebuah tanda bahwa beliau mengenali kita sebagai umatnya yang setia menghidupkan bulan suci ini. Inilah rahasia besar yang sering terlewatkan, padahal kuncinya ada pada 3 kalimat zikir sederhana yang sangat dicintai beliau. Sebelum kita menyelami samudra ilmu ini lebih dalam, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini, agar kebaikan ini tidak berhenti di kamu saja. Dan yang paling penting, mari kita penuhi kolom komentar di bawah dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang paripurna dan kelimpahan rizki yang berkah bagi sahabat dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari, melainkan sebuah madrasah raksasa yang dirancang untuk membersihkan jiwa kita. Di bulan ini, pintu langit dibuka selebar-lebarnya, dan Rasulullah SAW telah memberikan kisi-kisi atau bocoran tentang apa yang sebaiknya kita perbanyak ucapkan agar Ramadan kita tidak sia-sia. Ada sebuah riwayat yang sangat masyhur, khususnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana Rasulullah berpidato menjelang Ramadan dan menyarankan kita untuk memperbanyak 4 perkara yang kemudian oleh para ulama dirangkai menjadi bacaan zikir yang sangat indah. Kita sering mendengar zikir ini dilantunkan di masjid-masjid atau surau-surau menjelang berbuka puasa. Namun tahukah sahabat bahwa di balik lantunan itu tersimpan makna tauhid dan permohonan yang paling agung? Rasulullah SAW bersabda bahwa 4 perkara itu terbagi menjadi 2 bagian. 2 perkara yang akan membuat Tuhan kalian ridho, dan 2 perkara lagi yang kalian tidak akan pernah bisa lepas darinya, atau sangat kalian butuhkan. Jika kita membedahnya, ini mengerucut pada 3 inti zikir utama: syahadat, istighfar, dan permohonan syurga serta perlindungan dari neraka. Mari kita bahas zikir yang pertama, yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah kunci dari segala kunci, sebuah proklamasi iman yang memperbaharui janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap detiknya. Di bulan Ramadan, memperbanyak kalimat tauhid ini bukan sekadar rutinitas lisan, melainkan sebuah upaya untuk menanamkan kembali akar keimanan yang mungkin sempat goyah oleh hiruk-pikuk dunia selama 11 bulan sebelumnya. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini dengan penuh kesadaran di saat sedang berpuasa, ia sedang menegaskan bahwa, "Ya Allah, aku menahan lapar ini, aku menahan syahwat ini hanya karena Engkau, karena aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau." Rasulullah SAW tentu akan sangat bangga melihat umatnya yang sibuk memperbaharui iman mereka. Bayangkan, di saat orang lain sibuk memikirkan menu berbuka atau pakaian lebaran, sahabat justru sibuk membasahi lidah dengan pengakuan keesaan Allah. Ini menunjukkan kualitas hati yang prima, hati yang tidak menduakan Allah dengan dunia. Kalimat la ilaha illallah atau syahadat ini adalah benteng, dan barang siapa masuk ke dalam benteng Allah, maka ia akan aman dari segala azab. Inilah alasan pertama mengapa Nabi tersenyum, karena beliau melihat umatnya menjaga fondasi paling dasar dalam Islam dengan sangat kokoh. Selanjutnya, zikir kedua yang menjadi pasangan dari syahadat dalam rangkaian amalan Ramadan ini adalah istighfar, astaghfirullah. Sahabatku, kita semua sadar bahwa kita bukanlah malaikat yang tanpa dosa. Kita adalah manusia tempatnya salah dan lupa, dan Ramadan adalah bulan pemutihan dosa-dosa tersebut. Memperbanyak istighfar di bulan ini seperti mandi di sungai yang jernih berulang kali. Kotoran-kotoran hati, noda-noda hitam akibat maksiat mata, telinga, dan lisan, semuanya luruh bersamaan dengan ketulusan kita memohon ampun. Rasulullah SAW sendiri yang sudah dijamin syurga dan diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, beristighfar lebih dari 70 atau 100 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita?
Rasa bangga Rasulullah kepada umatnya yang gemar beristighfar di bulan Ramadan muncul karena istighfar adalah tanda kerendahan hati. Sombong adalah selendang Allah dan tidak pantas manusia memakainya. Ketika kita berucap astaghfirullah, kita sedang mengakui kelemahan kita di hadapan Yang Maha Kuasa, dan sikap tawadhu atau rendah hati inilah yang sangat dicintai oleh Nabi. Beliau tahu bahwa umatnya yang banyak beristighfar adalah umat yang hatinya lembut, umat yang sadar diri, dan umat yang selalu ingin kembali ke jalan yang benar. Senyum beliau adalah senyum kelegaan melihat umatnya tidak tenggelam dalam lumpur dosa tanpa usaha naik ke permukaan. Selain itu, istighfar di bulan Ramadan memiliki kekuatan magis untuk membuka pintu rizki dan jalan keluar dari setiap kesulitan, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ketika sahabat membaca zikir ini, bayangkanlah beban-beban hidup yang selama ini menghimpit dada perlahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa lapar dan haus saat berpuasa menjadi katalisator yang mempercepat dikabulkannya istighfar tersebut. Hati yang lapar biasanya lebih bening dan lebih khusyuk dibandingkan hati yang kenyang dan penuh syahwat. Itulah mengapa momen Ramadan adalah momen emas untuk bertaubat. Sekarang mari kita masuk ke bagian ketiga, yaitu zikir yang merupakan inti dari tujuan hidup kita, memohon surga dan berlindung dari neraka. Lafaznya sering kita dengar, as'alukal jannah wa'audzubika minan nar. Ini adalah dua perkara yang kata Nabi, kalian tidak bisa lepas darinya. Siapa manusia di muka bumi ini yang tidak butuh surga? Dan siapa yang sanggup menahan panasnya api neraka? Tidak ada, sahabat. Membaca doa ini berulang-ulang di bulan Ramadan menunjukkan bahwa orientasi hidup kita sudah benar, yaitu akhirat, tanpa melupakan kewajiban di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika seorang hamba meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga itu sendiri akan berdoa, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalamku." Dan jika ia memohon perlindungan dari neraka 3 kali, neraka pun akan berkata, "Ya Allah, lindungilah dia dariku." Bayangkan dahsyatnya zikir ini. Di bulan Ramadan, ketika pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, doa ini seperti tiket VIP yang sedang divalidasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Rasulullah tersenyum bangga melihat kita membaca ini? Karena ini membuktikan bahwa kita adalah umat yang cerdas. Orang yang cerdas menurut Nabi adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dengan merutinkan doa ini, kita sedang mendeklarasikan visi misi hidup kita. Kita tidak terjebak pada euforia duniawi sesaat, tetapi pandangan kita menembus jauh ke masa depan yang abadi. Nabi bangga karena perjuangan beliau mendakwahkan Islam tidak sia-sia. Umatnya paham kemana harus melangkah pulang, yaitu ke surga Allah. Ketiga zikir ini, syahadat, istighfar, dan doa surga neraka, seringkali digabung dalam satu nafas kalimat yang indah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa'udzubika minan nar. Kalimat ini paket lengkap. Ia mencakup hubungan vertikal pengakuan Tuhan, tauhid, pembersihan diri, tazkiyatun nafs, dan tujuan akhir, eskatologi. Membacanya di waktu-waktu mustajab seperti menjelang berbuka puasa atau saat sahur akan memberikan getaran spiritual yang luar biasa dahsyat bagi jiwa kita. Sahabat, coba rasakan perbedaannya. Bandingkan hari-hari di mana kita berpuasa hanya sekedar menahan lapar sambil main gadget dengan hari di mana kita berpuasa sambil lisan kita basah dengan zikir ini. Pasti ada ketenangan yang berbeda, ada rasa yang menyelinap di hati, seolah-olah kita sedang berdialog mesra dengan Sang Pencipta. Ketenangan itulah yang disebut sakinah, dan itu adalah hadiah awal dari Allah sebelum hadiah utama di akhirat nanti. Selain itu, konsistensi kita dalam mengamalkan zikir ini di bulan Ramadan juga menjadi latihan mental. Jika selama 30 hari kita terbiasa meminta surga dan takut neraka, maka pola pikir itu akan terbawa di 11 bulan berikutnya. Kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Apakah tindakan ini mendekatkanku ke surga yang sering ku minta? Atau apakah ucapan ini menyeretkanku ke neraka yang sering kutakuti? Inilah fungsi edukasi dari zikir tersebut. Ia menjadi rem pakem dan gas pendorong dalam kehidupan sehari-hari kita. Membayangkan Rasulullah tersenyum kepada kita bukanlah khayalan kosong jika kita mengikuti sunnah dan anjuran beliau. Senyum Nabi adalah representasi dari ridha Allah.
Di padang mahsyar nanti, di saat matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, kita semua akan mencari perlindungan. Penting juga untuk diingat sahabat, bahwa membaca zikir ini jangan hanya di lisan saja, tapi harus dihunjamkan ke dalam hati. Saat mengucap la ilaha illallah, rasakan keagungan Allah. Saat astaghfirullah, hadirkan rasa penyesalan. Saat as'alukal jannah, hadirkan kerinduan yang membuncah akan keindahan surga. Dan saat wa'awudzubika minan nar, hadirkan rasa takut yang gemetar akan siksa api neraka. Perpaduan antara lisan yang berucap, hati yang meresapi, dan pikiran yang fokus, itulah yang disebut zikir yang berkualitas. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja seperti angin lalu. Banyak orang yang bertemu Ramadan tahun lalu, tapi tahun ini mereka sudah berada di alam kubur. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Apakah kita mau menghabiskannya dengan sia-sia? Tentu tidak. Maka jadikan 3 zikir ini sebagai wirid harian yang tidak boleh ditinggalkan, terutama di saat-saat genting menjelang berbuka, di mana doa tidak akan ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya, bahkan melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Beliau menangis memikirkan nasib kita di akhirat. Maka cara terbaik membalas cinta beliau adalah dengan menjadi umat yang taat, umat yang menjaga lisan, dan umat yang selalu terhubung dengan Allah. Dengan mengamalkan zikir ini, kita sedang mengirimkan sinyal kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami mendengar pesanmu, kami mengamalkan wasiatmu, dan kami rindu padamu." Bayangkan kelak di Telaga Al-Kautsar, Rasulullah sedang menunggu dengan cawan-cawan yang jumlahnya sebanyak bintang di langit. Beliau memanggil umatnya yang dikenali dari bekas-bekas wudhu dan cahaya ibadah mereka. Alangkah indahnya jika kita termasuk dalam barisan itu, dan ketika giliran kita tiba, beliau tersenyum lebar, wajahnya bersinar seperti bulan purnama, menyambut kita, karena kita adalah hamba yang gemar melantunkan zikir yang beliau ajarkan ini. Sahabatku, tidak perlu menunggu nanti malam atau besok untuk memulai, mulailah sekarang juga. Dimanapun sahabat berada saat menonton atau membaca konten ini, gerakkan lisanmu. Ucapkan pelan-pelan, Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Rasakan kedamaiannya. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui getaran hati hambanya yang ingin mendekat. Semoga edukasi singkat tentang 3 zikir istimewa di bulan Ramadan ini bisa menjadi pemicu semangat baru bagi ibadah kita. Jangan biarkan gadget atau kesibukan duniawi mencuri waktu emas kita bersama Allah. Ingat, Ramadan adalah tamu agung yang akan segera pamit. Pastikan saat dia pulang, dia membawa laporan terbaik tentang diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup momen kebersamaan ini dengan sebuah tekad yang kuat. Tekad untuk menjadikan sisa hari-hari di bulan Ramadan atau persiapan menuju Ramadan sebagai momen terbaik dalam hidup kita. Kita ingin Rasulullah bangga, kita ingin Allah ridha, dan kita ingin akhir yang husnul khotimah. Itu adalah cita-cita tertinggi setiap muslim. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir, sahabat beriman. Saya ingin menyapa kalian semua. Coba tuliskan di kolom komentar dari daerah mana sahabat berasal, dan tuliskan satu doa yang paling sahabat harapkan terkabul di bulan suci ini. Mari kita saling mengaminkan doa satu sama lain di kolom komentar, karena doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat baik kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.